sudah gak bisa ketolong nih kalahnya ya. Jadi Ahmad Lutfi dan Gus Yassin ini kan sudah gak bisa ketolong kalahnya itu. Mau kalah mereka sudah pasti kalah sudah gitu. Sehingga kemudian Prabowo memberikan dukungan kepada mereka, ya minimal masih bisa bertahan lah gitu sampai di titik taraf penghabisan. Meskipun pada akhirnya ujung-ujungnya akan kalah itu. Kita doakan kalah aja lah. Ini nggak penting sebenarnya pernyataannya ini gitu kan. Ketika Budi Ari mengatakan bahwa inisial T dalam judi online adalah orang PDIP dan hai korban ghosting, kita di mata sang kekasih selalu menjadi idaman, di mata sang kekasih kita selalu menjadi pujaan, dan di mata sang kekasih kita tidak akan pernah salah. Ini mirip dengan sikap orang-orang yang kemudian berada dalam lingkaran Presiden Prabowo. Saya repot menyebutnya ini, apakah saya akan menyebut Prabowo sebagai presiden atau menyebut Prabowo sebagai ketua Gerindra? Atau saya menyebut Prabowo sebagai juru kampanye Jawa Tengah. Ahmad Lutfi dan Gus Yassin. Saya bingung ini harus menyebut siapa. Tapi yang penting saya sebut beliau sebagai Bapak Prabowo saja. Terlepas dari beliau presiden atau ketum Gerindra atau jubir kampanye di Jawa Tengah, terserah. Tapi saya akan menyebut beliau sebagai Bapak Prabowo. Jadi akhir-akhir ini ada banyak berita yang kemudian bermunculan di media. Dan ini memang cukup memberikan suatu shock kepada kita ketika kemudian video tentang Prabowo Subianto mendeklarasikan dukungan kepada Ahmad Lutfi dan Gus Yassin. Ini kan di luar Nurul. Nggak pernah terbayang kita itu bahwa Prabowo akan bersikap demikian gitu. Dengan orasi-orasi, pidato-pidato yang beliau sampaikan ketika dilantik sebagai presiden, kita kan punya secercah harapan baru yang kemudian akan melihat dunia dengan luas bahwa Indonesia akan menuju kemajuan yang nyata. Tapi ketika kemudian akhirnya beliau memberikan video yang kemudian memberikan dukungan kepada Ahmad Lutfi dan Gus Yassin, ini kan bertolak belakang dengan apa yang beliau sampaikan ketika pidato gitu. Kita sudah menganggap bahwa beliau sebagai singa, sebagai serigala yang kemudian nggak bisa diatur. Ternyata tetap singa yang kemudian berada dalam lingkungan sirkus. Enggak ya, enggak. Saya tarik ucapan saya ini. Ini yang kemudian akhirnya menjadi persoalan gitu. Kenapa harus Prabowo membuat video demikian? Ini saya juga kecewa gitu. Saya kecewa sekali. Dan dari berbagai macam kejadian-kejadian ini, akhirnya seluruh pihak memberikan klarifikasi, memberikan tanggapan, memberikan pernyataan untuk menghapus jejak-jejak dosa yang dilakukan. Ini kan semacam dosa nih, meskipun orang-orang bilang bahwa deklarasi Prabowo itu tidak haram. Sejak kapan dunia politik mengenal haram dan tidak haram? Kita kan hanya ingin melihat bahwa ini etis atau tidak, nggak persoalan haram atau nggak haram gitu. Siapa yang mau bilang kalau kita ngomong kemudian haram ini kan enggak gitu. Nggak ada juga yang bilang bahwa itu haram, cuma etis enggak sebagai pejabat publik pimpinan tertinggi di negara yang kemudian punya berbagai macam kewenangan dan pengaruhnya memberikan pernyataan demikian. Kita tahu Bapak Prabowo itu memang ketua umum Gerindra, tapi dalam satu posisi tersemat juga beliau sebagai Presiden Republik Indonesia. Ini persoalannya gitu. Gak gitu caranya kemudian memberikan dukungan. Ya biarkanlah ke orang-orang Gerindra lain yang kemudian memberikan deklarasi, memberikan dukungan gitu kan. Kayak di Jawa Timur, sampai yang diambil sama Hovifah dan Emil adalah ponakan Prabowo. Yang penting bukan Prabowo-nya, tapi ada nama Prabowo. Nggak apa-apa gitu. Tapi kalau akhirnya beliau langsung yang turun, ini kan kayak semacam ngurusin hal-hal yang nggak penting gitu. Mending Prabowo ngurusin yang lain gitu. Meskipun sampai akhirnya Prabowo melakukan pelarian, bukan pelarian ya, tapi memang melakukan kunjungan ke berbagai macam negara-negara di luar agar kemudian tidak diklaim sebagai cawe-cawe. Sudah cawe-cawe dulu baru beliau pergi, bukan pergi dulu supaya tidak cawe-cawe, bukan. Dan pernyataan-pernyataan klarifikasi yang disampaikan baik itu dari Mendagri, baik itu dari staf Istana Kepresidenan, semua menyampaikan bahwa ya tidak ada persoalan. Dan itu hanya sebagai ucapan sebagai ketua umum Gerindra, satu ucapan sebagai ketua umum Gerindra. Tapi dalam videonya beliau menyatakan bahwa saya presiden Indonesia. Tentu perlu koordinasi yang baik dengan daerah. Maka yang baik untuk Jawa Tengah adalah Ahmad Lutfi dan Gus Yassin. Ini ketua umum Gerindra, presiden bro. Sehingga hal-hal ini yang kemudian
nggak tahu ya gimana kemudian caranya orang-orang ini dalam dunia politik memberikan klarifikasi yang kemudian memang faktanya nggak demikian gitu. Kok mereka ini malah terlibat dalam kebodohan yang masif. Tapi saya tidak bilang bahwa orang-orang itu bodoh, enggak. Orang-orang itu cerdas, makanya kemudian mereka bersilat lidah memberikan berbagai macam pernyataan-pernyataan untuk menutupi agar citra Prabowo tetap baik. Meskipun sama Jokowi mau dirusak. Karena mau gak mau pernyataan dukungan Prabowo kepada Ahmad Lutfi dan Gus Yassin itu kan pernyataan yang kemudian muncul ketika Prabowo bertemu dengan Jokowi gitu. Seandainya gak ketemu mungkin gak ada itu, karena Jokowi sudah bingung gimana ini saya ini. Kalau akhirnya Pak Jokowi sendiri yang membuat pernyataan, publik mungkin akan semakin marah dan publik mungkin akan semakin gak respect sama Jokowi, dan akhirnya Ahmad Lutfi dan Gus Yassin kalah. Mungkin ya. Atau karena akhirnya nanti masyarakat berpikir bahwa ternyata selama ini benar Jokowi cawe-cawe dalam proses pilkada itu. Maka Jokowi minjam tangan Prabowo untuk memukul. Der. Maka Prabowo yang tampil atas perintah Jokowi. Karena gak mungkin gitu Prabowo memberikan dukungan dengan membaca teks yang kemudian dia tidak kenal nih sama ini siapa gitu kan. Apalagi dua-duanya ini kan ya oke memberikan dukungan, Gerindra masuk dalam koalisinya gitu, tapi kan emang mereka selama ini kader partai gitu. Kader partai Gerindra sampai sebegitunya gitu kan. Apa gitu. Padahal dalam berbagai macam elemen-elemen masyarakat, perspektif dan keadaan pandangan dunia, perspektif terhadap Prabowo ini sudah sangat baik gitu. Kenapa harus jatuh hanya karena memberikan dukungan, memaksakan dukungan kepada Ahmad Lutfi dan Gus Yassin yang sudah gak bisa ketolong nih kalahnya. Jadi Ahmad Lutfi dan Gus Yassin ini kan sudah gak bisa ketolong kalahnya itu. Mau kalah mereka sudah pasti kalah sudah gitu. Sehingga kemudian Prabowo memberikan dukungan kepada mereka, ya minimal masih bisa bertahan lah gitu sampai di titik taraf penghabisan. Meskipun pada akhirnya ujung-ujungnya akan kalah itu. Kita doakan kalah aja lah. Karena repot kalau begini-begini terus ini. Seolah-olah nanti pemerintah daerah ketika jadi, mereka tidak mau koordinasi sama presiden karena ini bukan koalisi dari Gerindra, ini bukan koalisi dari Pak Prabowo. Kan nggak gitu konsepnya tata bernegara kita gitu. Semua yang kemudian sudah disumpahi, mereka menjadi pelayan, menjadi pejabat di daerah-daerah tersebut dan tetap akan mematuhi aturan hukum. Kan gitu didikan kadernya. Masa iya kaderisasi partai kemudian bilang, jangan kamu nanti ikut ketua umum, bukan ikut undang-undang, bukan ikut aturan-aturan pemerintahan, bukan ikut aturan presiden dan sebagainya, kan nggak mungkin. Ini kan repot akhirnya kalau cara berpikir kita demikian, sehingga ini nih perlu diluruskan gitu. Dan hal yang memang kemudian agak menarik di Jawa Tengah, ini kan semacam pertarungan antara institusi Polri dan TNI ya. Meskipun ya kebetulan sajalah, kebetulan Ahmad Lutfi ini Polri, kebetulan Pak Andika ini TNI gitu. Dan selama ini citra Polri ini kan nggak pernah baik ya. Bukan saya suzon atau menjelekkan Polri, bukan. Tapi perspektif masyarakat tetap akan berpandangan bahwa TNI lebih baik, TNI lebih merakyat, dan TNI lebih menyayangi dan mengayomi rakyat. Itu perspektif umumnya begitu. Jadi wajar kalau pada akhirnya kemunculan Pak Andika di Jawa Tengah itu disambut baik dengan masyarakat yang ada. Ketika kemudian calonnya adalah Pak Lutfi. Yang dia sebagai kepolisian. Jadi ya biasa aja kalau pada akhirnya Pak Andika ini lebih baik gitu. Dan yang kemudian karena kasus-kasus ini ramai dibicarakan oleh berbagai macam kalangan gitu kan, diberikan pernyataan-pernyataan untuk menghapus jejak rekam dosa-dosa itu gitu kan, supaya ini tetap baik, Ahmad Lutfi Gus Yassin tetap baik, nama Prabowo tetap baik, dan PDIP buruk gitu. Maka ada satu kekesalan yang kemudian ini nggak penting sebenarnya pernyataannya ini gitu kan. Ketika Budi Ari mengatakan bahwa inisial T dalam judi online adalah orang PDIP dan sekarang ada dalam tim sukses Pramono dan dulu ada di Ganjar dan Mahfud, itu ngapain gitu. Maksudnya kalau mau bohong jangan keterlaluan lah, kalau mau fitnah jangan keterlaluan lah. Dan dari kejadian-kejadian ini kita jadi belajar bahwa sebenarnya pernyataan itu sengaja diberikan kepada orang yang berani untuk kemudian membentengi orang-orang di belakang itu gitu. Jadi sebenarnya ini kan ada persoalan gitu. Kemudian untuk membentengi saya misalnya, maka Budi Ari ini yang paling tepat. Budi Ari ini yang paling tepat untuk kemudian membuat persoalan dengan backingan-backingan yang kita punya. Jadi tokohnya Budi Ari supaya jalan itu. Maka Budi Ari yang kemudian mengatakan bahwa tokoh T adalah PDIP, orang-orang PDIP, orang-orang dekat PDIP.
supaya orang-orang nggak percaya sama PDIP dan supaya PDIP menjadi common enemy bagi seluruh masyarakat dan kalangan-kalangan yang ada di Indonesia. Itu yang sedang dibuat dan ini perlu menjadi kesadaran sehingga kita bisa melihat bahwa dalam kontestasi pilkada di Indonesia serentak 2024 ini sama-sama bisa melihat bahwa yang penting adalah tentang visi dan misi yang kemudian akan mereka bawa, bukan tentang apa yang kemudian mereka cari selama ini gitu. Kalau selama ini Ahmad Lutfi dan Gus Yassin mencari tokoh-tokoh penting untuk memberikan dukungan kepada beliau sampai memaksa Prabowo untuk memberikan pernyataan, maka dapat dipastikan bahwa itu hanyalah kepentingan elit, bukan kepentingan masyarakat. Kehadiran mereka adalah kehadiran untuk elit, bukan kehadiran untuk masyarakat. Sehingga masyarakat bisa lebih dengan jelas melihat berbagai macam persoalan ini. Jangan kemudian kita menutup bahwa wah sudahlah pokoknya bukan PDIP. Ini kan yang menjadi persoalan gitu. Ini tidak tentang PDIP, ini tidak tentang koalisi-koalisi partai itu, tapi ini tentang yang kita lihat, cara-cara yang kita lihat, kemudian mereka ingin mendapatkan apa. Kalau pada akhirnya selama ini yang kemudian dikejar oleh mereka semua adalah tentang elit-elit itu, maka dapat dipastikan itu adalah kepentingan elit. Ketika kepentingan elit, maka yang paling mudah terjadi adalah kong kali kong. Kan sederhananya begitu. Sehingga berbagai macam kekecewaan ini perlu disembuhkan dan kita perlu membuktikan kepada seluruh pejabat-pejabat, para tokoh-tokoh yang katanya paling punya banyak pengaruh bahwa tetap suara yang ada dalam negara demokrasi adalah suara rakyat. Maka tolong berikan suara itu kepada pimpinan terbaik yang kemudian ada dalam proses pilkada-pilkada. Dan ketika kemudian akhirnya Jawa Tengah ini dengan segala dinamikanya, kita harus melihat bahwa terlepas dari persoalan ini, sikap yang kemudian disampaikan oleh Prabowo tidak etis, mau bagaimanapun tetap tidak etis, karena beliau tetap sebagai pimpinan negara. Dan kalau sampai hari ini tidak pernah ada narasi dari aktivis dan sebagainya, dari organisasi-organisasi mahasiswa, wajar saja, karena mereka sudah dalam posisi yang aman. Ini saya seuson lagi nih, enggak ya. Karena saya khawatir gitu kan, berbagai macam kalangan aktivis akhirnya diem karena mereka tidak digerakkan oleh bohir-bohirnya gitu. Jangan-jangan aktivis punya bohir, jangan-jangan. Ini kan hanya sekedar pernyataan yang nggak tahu, pertanyaan aja, bentuknya kan pertanyaan. Jangan-jangan, ya kan? Kemungkinan yang bisa saja iya, bisa saja enggak. Tapi kalau pada akhirnya hari ini semua kalangan mendiamkan sikap Prabowo yang secara jelas dan detail, dukungan itu keluar kepada Ahmad Lutfi dan Gus Yassin dan tidak ada satupun organisasi mahasiswa atau organisasi-organisasi lain atau lembaga-lembaga yang kemudian mengkritik sikap Prabowo, maka bisa dipastikan mereka dalam posisi yang aman dengan buhir-buhirnya. Mungkin, ya kan? Ini kan hanya kemungkinan. Tapi apapun itu, semoga itu dapat kita lihat bersama dan menjadi nilai pertimbangan untuk kita menentukan pilihan dalam proses-proses pilkada. Cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, kabar ghosting.